Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan sahabat-sahabat, dengan saudara semua. Melanjutkan cerita yang kemarin bahwa pada intinya semua usaha itu memang harus menggunakan modal. Cuman akan berbeda-beda. Setiap jenis usaha, angka permodalannya bisa kecil, bisa besar, bisa sangat besar, tergantung jenis usaha apa yang akan kita lakukan. Ya kalau kita usahanya hanya sekedar menjadi employee, mungkin bisa saja cukup dengan membuat sebuah lamaran kerja. Cukup kita menyiapkan modal transportasi. Tapi kalau kita berbicara kita ingin memiliki tadi kebebasan waktu, kebebasan finansial, maka kita harus berpikir bagaimana kita meningkat dari employee ini menjadi minimal lah self-employed. Kita bisa membuka usaha sendiri meskipun kita yang menggarap usaha itu sendiri gitu. Contoh lah kita membuka usaha jual gorengan, jajanan kaki lima, atau warung kecil lah. Nah itu akan membutuhkan modal kan. Pertama kita membutuhkan modal tempat, kedua kita membutuhkan modal peralatannya, ketiga kita membutuhkan modal ya untuk jualannya itu. Akan berbeda lagi permodalannya ketika kita memang ingin memiliki usaha, membuka sebuah toko, misalkan toko baju atau toko ATK, apalagi kalau toko emas ya itu luar biasa, pasti sangat besar modalnya. Nah, tingkatan-tingkatan modal itu akan menjadi pertimbangan bagi kita kan, bahkan akan tetap ketika kita melihat tingkatan-tingkatan modal seperti itu, maka kita pasti akan memilih jalan yang pertama lagi, yaitu employ, tidak menggunakan begitu banyak modal kan. Kalau employ cukup membuat lamaran, kita isi bensin kalau kita punya kendaraan, kalau tidak punya kendaraan kita naik ojek sampai ke perusahaan, kita melamar, tidak tunggu berapa hari menunggu panggilan, kerja selesai kan, dapat gaji setiap bulan. Tapi ya sebatas di situ berarti kita. Nah sehingga kita kadang banyak orang yang mendingan cukuplah jadi karyawan. Kenapa? Karena kalau saya harus buka warung, buka jualan ini itu ya repot lah, modalnya belum punya. Sehingga kita dengan berpikir pesimis seperti itu ya sampai kapanpun kita tidak akan punya modal untuk itu. Tapi kalau kita mencoba ketika kita menjadi employee, kita sisihkan, kita perjuangkan, simpan sebagian untuk digunakan menjadi modal usaha supaya kita bisa berhenti dari pekerjaan kita dan membuka usaha sendiri. Nah itu bisa sebetulnya, tapi tergantung mindset kita tadi. Kalau mindset kita betah di situ ya cukup di situ saja. Tapi kalau kita punya mindset yang berubah, berpikir ke depan, punya prospek ke depan, insya Allah kita akan mau berikhtiar, berjuang di situ. Nah, kembali kepada yang tadi, ketika kita mau membuka usaha, banyak level-level modal, tingkatan-tingkatan modal, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar sekali. Maka kita mulai dari mana? Nah, maka kita cari sebuah usaha yang memang menggunakan modal tidak terlalu besar, tapi keuntungannya lumayan lah, cukup. Dan yang utama itu kita bisa kedepannya mendapatkan passive income. Jadi tidak masalah kita bekerja keras saat ini, tapi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita harus bisa memastikan bahwa kita mendapatkan passive income.
Ketika kita tidur, kita harus bisa dapat uang. Ketika kita jalan-jalan, kita harus dapat uang. Itu harus kita dapatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tumanina, istiqomah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sulit ketika kita ingin sholat, katakanlah kalau umat Islam itu kan kita ingin sholat tenang, tentram, nyaman, tapi kebutuhan hidup kita ruwet di otak kita ini ya. Ketika kita sholat Allahu Akbar, yang kita pikirkan adalah belum punya beras, anak kita besok sekolah belum punya buat jajan dan lain sebagainya. Itu kan masalah bagi kita gitu. Nah, maka kita perlu mempertimbangkan usaha mana yang modalnya sesuai dengan isi kantong kita, tapi hasilnya lumayan bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, dan yang paling utama kita akan mendapatkan passive income. Itu sebetulnya yang harus dirubah oleh kita. Bagaimana caranya kita punya bisnis, punya usaha, dan usaha itu menghasilkan passive income. Artinya apa? Kita harus membuat sebuah terobosan baru dalam usaha. Untuk berusaha, banyak hal yang harus kita persiapkan. Selain modal tadi, maka kalau kita ingin berusaha yang lingkupnya besar, maka kita perlu mempertimbangkan dari sisi sarana prasarana, manajemen, kemudian juga aplikasi. Kalau saat ini itu sangat dibutuhkan. Aplikasi berbentuk versi Android, katakanlah untuk di handphone ataupun untuk di komputer dengan web. Saat ini itu sudah harus digunakan dan kita membutuhkan itu. Kalau kita hitung-hitung untuk membuat satu aplikasi saja itu bisa jutaan. Dan yang paling utama dalam sebuah usaha, kita skala usaha kita itu ingin besar, maka kita harus punya legalitas hukumnya. Nah ini, jadi kalau kita hitung-hitung, kita pengen usaha besar, kita berandai-andai saja dulu ya. Kita rubah mindset kita dulu, bahwa kita itu akan menjadi pengusaha perusahaan besar. Maka kita harus menyiapkan, pertama tadi badan hukumnya itu, kedua juga aset, sarana prasarana, ketiga modal usahanya, keempat kita harus mulai merekrut karyawan dan menyiapkan gaji untuk karyawan-karyawan itu. Juga tadi aplikasi untuk membangun sistem manajemen, baik manajemen keuangan ataupun manajemen lainnya, supaya kegiatan usaha kita itu teratur, teradministrasi dengan baik. Ini kadang yang menjadi kelemahan kita, apalagi kalau kita membuka warung kecil-kecilan, kadang kita jarang lah membuat coret-coretan, membuat catatan-catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan kita, sehingga kita tidak bisa mengontrol berapa laba yang kita dapatkan dalam 1 bulan usaha kita atau 1 tahun usaha kita, dan berapa kerugiannya. Kita kadang tidak tahu, karena kadang uang kita itu kita campur aduk ya. Jadi uang usaha kita campur aduk dengan uang kebutuhan hidup kita, yaitulah kita. Maka ini perlu sebuah sistem, sehingga kita tidak, meskipun uangnya tercampur, tapi ada catatan ya. Ini mah uang pribadi, uang keluarga, ini uang usaha. Ini kan butuh biaya yang sangat luar biasa. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tawaran kepada sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Jadi tanpa kita harus membuat lembaga ataupun tanpa kita harus membuat sebuah perusahaan yang berbadan hukum, tanpa kita harus merekrut karyawan, tanpa kita harus menyiapkan peralatan-peralatan yang banyak, tapi kita bisa memulai sebuah usaha. Bagaimana caranya? Ada 3 jenis
bisnis atau usaha yang jika kita serius menjalankannya dan terpenuhi persyaratannya, maka kita bisa mendapatkan passive income. Yang pertama ada yang disebut dengan bisnis korporasi. Bisnis korporasi ini kita membangun bisnis itu, membangun usaha itu dari nol. Kita bangun, kita membuat legalitas badan hukumnya. Tapi ingat, bisnis ini tentunya membutuhkan modal yang sangat besar. Karena kita membangun dari nol. Kita harus membangun sistemnya. Kalau kita mau menggunakan sistem online, katakanlah kita harus membuat aplikasinya sendiri, dan ini membutuhkan biaya yang besar. Waktunya juga butuh proses. Contoh kecil lah, yang sudah ada di kita, bisnis korporasi itu semacam perusahaan-perusahaan besar lah. Bank-bank itu kan. Kemudian perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik gitu ya. Itu bisnis korporasi yang memang mereka jalankan dari nol. Jadi besarnya mereka itu, kalau kita hitung tahun mungkin ya bertahun-tahun lah, bisa berpuluh-puluh tahun sampai bisa besar seperti sekarang ini. Kenapa itu bisa modalnya sangat besar? Ya kita mulainya dari nol kan. Itu bisnis korporasi. Tapi bisnis ini ketika kita jalani serius, kita tekuni, bisa saja nanti di akhirnya kita mendapatkan passive income. Kenapa? Karena ketika bisnis ini sudah besar, usaha ini sudah besar, maka kita selaku pemilik usahanya tentu saja akan tetap bisa menghasilkan. Inilah yang disebut dengan business owner. Kita sebagai pemilik usaha, karena kita punya karyawan-karyawan yang bekerja, bawahan-bawahan yang bekerja, staf-staf yang bekerja, maka meskipun kita tidur, kita bisa menghasilkan uang. Meskipun kita jalan-jalan, kita bisa menghasilkan uang. Ini disebut dengan bisnis atau usaha korporasi. Yang kedua, ada jenis usaha yang bisa menghasilkan passive income, adalah disebut dengan franchise business. Bisnis franchise. Bisnis ini kita tidak mulai dari nol. Kita hanya tinggal menyambungkan dengan sebuah perusahaan yang memang menawarkan sistem bisnis ini. Kemudian kita modal. Ya sama, kalau untuk modal tetap bisnis franchise ini membutuhkan modal besar. Karena ini skalanya kan sudah skala besar franchise ini. Waktunya ini bisa instan, bisa sangat singkat asal kita punya modal besar, kita kerjasama dengan perusahaan yang menawarkan franchise seperti ini, maka kita bisa langsung jadi usaha kita. Kita langsung bisa menghasilkan dari usaha kita. Contohnya apa? Banyak di kita, ada Indomaret, Alfamart, kemudian sekarang sedang ramai juga di kita ada Detop. Itu diantaranya bisnis-bisnis franchise yang bisa kalau kita tekuni, kita jalankan dengan serius, ini bisa menghasilkan passive income untuk kita. Kenapa? Karena berjalan, sistemnya sudah berjalan, sistemnya sudah ada, karyawannya juga sudah ada, kita tinggal mengikuti saja. Nanti kita bisa menghasilkan passive income, meskipun kita tidur, meskipun kita jalan-jalan, ya selama perusahaan itu berjalan, bisnis ini berjalan, kita tetap akan menghasilkan uang daripada bisnis ini. Nah, yang ketiga, inilah yang saya coba tawarkan kepada sahabat dan saudaraku semua, yaitu bisnis network. Bisnis network ini keunggulannya adalah, pertama, kita tidak perlu membangun dari nol. Karena bisnis network ini memang sudah ada perusahaan yang menawarkan kepada kita, ayo gabung dengan kita. Sistem bisnis kita adalah seperti ini, networking bisnis. Sistem bisnis kita adalah membangun jaringan.
Nah, dengan jaringan itu sebetulnya itulah yang akan menjadi kekuatan. Karena apa? Usaha sendiri-sendiri itu rawan dengan yang namanya bangkrut. Rawan dengan yang namanya kandas di tengah jalan. Tapi ketika kita usaha dibangun dengan jaringan-jaringan, maka itu akan semakin kuat. Ibarat sapu lidi, kalau satu batang sapu lidi itu kita gunakan untuk menyapu halaman kita yang kotor, sulit, butuh waktu lama. Tapi kalau kita gunakan itu sapu lidi, kita gabungkan, kita ikat dalam satu ikatan, maka sangat cepat untuk membersihkan halaman kita yang kotor. Nah, ini juga usaha. Kalau dibangun dengan jaringan, maka usaha itu akan cepat berkembang, cepat maju, dan cepat menghasilkan. Yang penting kita serius kuncinya, ya. Nah, disinilah kita akan mencoba merubah cara berpikir kita. Ya, kalau tadi dibilang saya itu tidak punya modal besar untuk usaha, saya juga tidak punya keahlian untuk membuat sistem aplikasi usaha itu. Ya udah, saya tawarkan, mau nggak kita bergabung dengan bisnis network? Nah, bisnis network ini kita tinggal join, kita tinggal gabung, dan modalnya juga tidak seperti kita membangun korporasi bisnis, tidak seperti kita bergabung dengan franchise, ya, dengan bisnis franchise. Kalau di network bisnis itu modalnya sangat kecil sekali. Tapi banyak orang kadang tidak mau ikut dengan network bisnis ini. Kenapa? Karena ya banyak alasan sekali. Kemudian intinya sebetulnya mindset kita itu sendiri yang tidak mau berubah. Nah, kemudian network bisnis ini ya sistemnya sudah ada, kita tinggal ikuti. Kemudian waktunya juga singkat, bisa langsung gabung dan kita bisa berpeluang langsung sukses di situ. Nah, inilah nanti yang akan saya tawarkan. Bisnis networking seperti apa yang bisa menghasilkan passive income kita ke depannya. Itu saja. Semoga sahabat dan saudaraku penasaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.